yang diwariskan sampai ke atas kepala kita. Sekalipun kita ini berusaha hidup benar dan hidup saleh sejak kecil, nggak bisa. Tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Maka dari itu, yang bisa menghapuskan dosa manusia adalah seorang manusia yang tidak dikandung dari dosa dan tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah Bapa kita adalah inisiator dari semua karya penebusan yang harus dilakukan oleh Anak Allah yang tunggal. Itu ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Saya percaya bahwa semua Bapak Ibu sudah tahu ayat ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah benar-benar anak Allah yang jadi manusia. Karena Allah Bapa hanya menggunakan rahim Maria untuk putranya agar dia bisa berinkarnasi menjadi anak manusia. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden Jokowi mau jadi supir Gojek bisa enggak? Bisa. Dia mau jadi petani di sawah bisa enggak? Bisa. Tetapi kalau supir Gojek tiba-tiba mau jadi presiden, bisa enggak? Gak bisa. Demikian juga Allah. Allah bisa jadi apa saja yang dia mau. Amin. Karena dia maha kuasa. Karena dia yang maha berdaulat. Dia bisa melakukan apa saja dan jadi siapa saja. Maka dari itu kalau ada yang bertanya, kok Allah bisa jadi manusia? Ya bisalah. Orang dia yang menciptakan manusia, dia mau jadi manusia bisa-bisa aja dong. Benar gak? Nah sekarang buktinya bahwa Yesus adalah benar-benar sungguh-sungguh anak Allah yang jadi manusia. Itu ada dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 37. Tampilkan saja ayatnya, Anda bisa baca sendiri. Saya baca di ayat yang ke-35 sampai 37. Ini adalah ayat tentang bagaimana Gabriel menjumpai anak gadis Maria. Dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang putra. Dan putra itu adalah anak Allah. Haleluya. Mari kita baca di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus bukanlah hasil dari hubungan intim antara Yusuf dengan Maria. Tidak sama sekali. Maria perawan. Saya melihat film tentang Young Messiah. Dan itu diceritakan bahwa Maria itu masih sangat remaja. Umurnya sekitar 16 tahunan. Ketika Gabriel datang menjumpai dia dan mengatakan bahwa Roh Allah akan menaungi dia dan dia akan hamil. Masih sangat-sangat belia. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-37. Ayat 37 tolong. Inilah ayat kunci kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Inilah Allah kita. Dia adalah Allah yang omnipotent, not impotent God. Haleluya. Dia Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Kalau mau beri tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini benar-benar harus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Dan kita pun harus membagikan kebenaran ini kepada orang-orang lain yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Tolong Pak Ir baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah Bapa Tuhan kita, yang olehnya kita beroleh keselamatan. Haleluya. Tidak ada. Nama siapapun, orang besar siapapun dia, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Mengapa? Karena dia adalah anak Allah yang jadi manusia. Dia tidak pernah dikandung dari dosa dan tidak pernah berbuat dosa. Maka dari itu darahnya layak untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, penebusan akan dosa hanya bisa diinisiasi dan dieksekusi oleh Allah sendiri. Karena hanya kepada Dia sajalah kita berdosa. Betul? Betul ya? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia berdosa sama siapa? Dia berdosa kepada Tuhan kan? Demikian juga kita ini berdosa, sesungguhnya kita berdosa cuman kepada Allah. Sekarang contohnya, ketika saya bermasalah dengan Pak Irmawan. Ya. Contoh Pak, misal saya tolak dalam nama Yesus, kita tidak akan bermasalah. Amin. Misalnya Pak Irmawan bikin salah sama saya. Yang tahu bagaimana cara supaya usaha Irmawan, upaya Irmawan untuk berbaikan dengan saya, itu bisa saya terima. Siapa yang punya ide, yang paling tahu bagaimana untuk bisa meredamkan rasa marah saya dan rasa sakit hati saya, kalau bukan saya. Betul kan? Mungkin Irmawan bawa kue, bawa makanan, bawa hadiah, kasih uang dan sebagainya. Tetapi itu buat saya nggak mau itu. Saya tetap masih marah sama Irmawan. Contoh misalnya. Kenapa? Karena apa yang diupayakan oleh Irmawan itu tidak sesuai dengan kehendak saya. Bisa mengerti atau tidak Bapak Ibu Saudaraku? Sama juga ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, maka yang paling tahu cara bagaimana supaya manusia bisa berdamai kembali dengan Allah, ya Allah sendiri. Benar atau tidak? Make sense? Make sense kan? Nah, makanya Allah yang membuat inisiasi. Dan Allah sendiri yang menjadi eksekutornya. Makanya Allah Bapa itulah yang menginisiasi dari sejak semula bagaimana karya penebusan terhadap dosa manusia tersebut. Sekarang Bapak Ibu, semua manusia di muka bumi ini berdosa karena Adam. Itu ada dalam Roma 5 ayat 15, tampilkan saja ayatnya. Allah telah menginisiasi penebusan dosa dari sejak semula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka berusaha untuk menutupi akibat dosa mereka, yaitu ketelanjangan, dengan cara menggunakan daun apa? Daun pohon ara. Nah, daun pohon ara itu merupakan gambaran dari upaya-upaya manusia untuk memperoleh keselamatan dan pengampunan bagi dosanya sehingga dia bisa memperoleh kembali nyawanya. Coba tampilkan Kejadian 3 ayat 7. Tolong Pak Ir baca. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, cawat dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, ini adalah upaya manusia. Inilah agama. Agama menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, berbuat amal, menolong sesama. Itu semua baik, itu semua baik. Tapi seperti yang saya katakan tadi di dalam Yesaya, bahwa perbuatan baik kesalahan kita itu di luar Yesus itu sama dengan kain kotor. Tidak ada artinya. Ya. Ini tidak sesuai apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dengan menutupi aurat mereka dengan cawat yang terbuat dari daun pohon ara, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah.
perbuatan baik, ritual-ritual agama apapun tidak bisa memenuhi kehendak Bapa yang menuntun penebusan akan dosa. Tidak bisa. Seperti yang saya tadi ilustrasikan, seandainya Pak Irmawan bermasalah dengan saya, apapun yang dilakukan Pak Irmawan kalau tidak sesuai dengan apa yang saya mau untuk meredakan amarah saya, meredakan geram saya, nggak bisa. Dia mau kasih apapun, nggak bisa. Nah begitulah agama, karena bukan caranya Tuhan, bukan Tuhan yang berinisiasi, itu adalah merupakan rekayasa dari manusia sendiri. Jadi, sebagaimana yang sudah dia katakan, bahwa pelanggaran Adam dan Hawa terhadap perintah Allah itu berakibat kematian. Maka untuk menebus kematian diperlukan nyawa juga. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Kan kematian nih. Untuk bisa mendapatkan nyawa kembali makanya diperlukan juga nyawa. Bukan benda mati. Bukan daun. Ya. Tapi nyawanya siapa ini? Nah. Kan gitu. That's the question. Whose life is it? Imamat 17 ayat yang ke-11. Pak, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Jadi nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Maka dari itu pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan menutupi auratnya dengan cawat dari pohon ara, Tuhan ganti. Tuhan ganti dengan menggunakan kulit binatang yang dipakai sebagai penutup ketelanjangan mereka. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Mengapa Tuhan mengganti cawat daun ara yang dikenakan oleh Adam dan Hawa dengan kulit binatang? Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, semua perbuatan baik, amal, kesalehan manusia tidak bisa mengganti nyawanya sendiri. Uang, harta tidak bisa menggantikan nyawanya sendiri. Dan semuanya itu tidak bisa memenuhi tuntutan dosa yang adalah kematian atau maut. Diperlukan nyawa untuk ganti nyawa, dan nyawa